Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devina Putri, mahasiswi Teknik Industri tahun 2022, yang akan menyampaikan terkait dengan analisis pengendalian persediaan bahan baku hewani dengan metode Lagrange multiplier untuk meminimumkan total biaya persediaan di PT XYZ, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Eni Aryani. Yang pertama yaitu latar belakang. PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agri-food, di mana protein hewani menjadi salah satu bahan baku yang berfungsi sebagai sumber asam amino esensial dalam produk yang dibuat. Namun, dalam proses operasional pergudangan, perusahaan menghadapi masalah overstock dalam menyimpan bahan baku hewani pada gudang 2, di mana kebutuhan pemesanan bahan baku selalu melebihi kapasitas gudang yang tersedia, yaitu sebesar 6.223 ton. Kondisi ini menyebabkan adanya peningkatan biaya persediaan. Dari data persediaan selama periode Januari hingga Desember 2025, masing-masing tercatat total sisa bahan baku hewani A, B, dan C, yaitu mencapai 8.074,59 ton. Sementara kapasitas gudang hanya 6.223 ton. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 1.851,59 ton atau sebesar 22,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku melebihi kapasitas penyimpanan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengoptimalkan pemesanan bahan baku dengan metode Lagrange multiplier yang mampu melakukan optimasi biaya produksi dengan mempertimbangkan kendala kapasitas gudang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan menekan biaya persediaan perusahaan. Lalu untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengendalian persediaan bahan baku hewani dengan memperhatikan kapasitas gudang di PT XYZ sehingga dapat meminimumkan total biaya persediaan. Untuk tujuan penelitian, yaitu melakukan pengendalian persediaan bahan baku hewani dengan memperhatikan kapasitas gudang di PT XYZ sehingga dapat meminimumkan total biaya persediaan. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, yaitu kendala atau constraint yang digunakan pada penelitian yaitu keterbatasan ruang penyimpanan bahan baku. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pembelian bahan baku selama 12 bulan yaitu pada Januari sampai Desember 2025. Yang ketiga, yaitu objek yang digunakan dalam penelitian adalah bahan baku hewani, meliputi bahan baku hewani A, bahan baku hewani B, dan bahan baku hewani C. Yang keempat, yaitu pengambilan data dilakukan pada gudang 2 yang merupakan tempat penyimpanan bahan baku hewani. Lalu untuk asumsi penelitiannya, yang pertama ada kondisi fisik dan kapasitas gudang yang diteliti, tidak mengalami perubahan tata letak selama penelitian. Yang kedua, yaitu biaya pesan dan biaya simpan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Dan yang ketiga, yaitu selama penelitian perusahaan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian yaitu PT XYZ yang terletak di Jawa Timur dan waktu penelitian yaitu pada bulan September 2025 hingga data terpenuhi. Lalu untuk variabel terikatnya adalah total biaya persediaan yang minimum. Untuk variabel bebasnya ada pembelian bahan baku hewani, persediaan akhir, harga bahan baku hewani A, B, dan C, kemudian biaya pesan bahan baku, biaya simpan bahan baku, kapasitas penyimpanan gudang, safety stock, lead time bahan baku, dan ukuran pemesanan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari tahap mulai, yang dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian ada identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan dilakukan identifikasi variabel. Setelahnya dilakukan pengumpulan data, dan apabila data sudah terkumpul, maka dilakukan pengolahan data, yaitu melakukan perhitungan kapasitas ruang penyimpanan dan perhitungan total biaya persediaan dengan metode perusahaan atau konvensional. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan persediaan dengan metode EOQ tanpa kendala, yang dilanjutkan dengan perhitungan total kapasitas ruang penyimpanan dengan metode EOQ, kemudian perhitungan persediaan metode Lagrange multiplier dengan kendala EOQ, dan dilanjutkan dengan perhitungan total ruang penyimpanan dengan metode Lagrange multiplier, dan selanjutnya dilakukan perhitungan total cost persediaan dengan metode Lagrange multiplier. Lalu dilakukan perbandingan untuk mengetahui apakah metode Lagrange diterima atau tidak, yaitu dengan membandingkan total cost yang diperoleh dari metode Lagrange multiplier dengan total cost dari metode perusahaan. Apabila metode tidak diterima, maka dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Namun, apabila metode Lagrange diterima, maka dilanjutkan dengan plot data pembelian bahan baku hewani bulan Januari sampai Desember 2025, kemudian penetapan beberapa metode peramalan, perhitungan nilai MAD, kemudian pemilihan metode peramalan dengan nilai MAD terkecil, lalu dilanjutkan dengan uji moving range chart, dan untuk mengetahui apabila data terkendali atau tidak. Apabila data tidak terkendali, maka kita balik lagi ke perhitungan nilai MAD yaitu dengan melihat parameter nilai MSE yang terkecil. Lalu apabila data terkendali, maka dilakukan perhitungan dengan metode peramalan terpilih
Kemudian dilanjutkan dengan hasil peramalan dengan metode terpilih untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2026. Lalu dilakukan pengendalian bahan baku dan perhitungan total biaya bulan Januari sampai Desember 2026 dengan metode Lagrange multiplier. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, penarikan kesimpulan dan saran, lalu tahap selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, ada data kebutuhan bahan baku hewani, di mana diketahui untuk kebutuhan bahan baku hewani A sebesar 17.697,76 ton, untuk total kebutuhan bahan baku hewani B yaitu sebesar 19.136,76 ton, dan untuk bahan baku hewani C diketahui total kebutuhan yaitu 4.908,55 ton. Lalu ada data persediaan akhir bahan baku hewani. Untuk bahan baku hewani A diketahui persediaan akhirnya yaitu 2094,31 ton. Bahan baku hewani B yaitu 4362,06 ton. Dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar 1056,89 ton. Dan untuk data harga bahan baku diketahui harga beli per ton untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar Rp8.200.000, untuk bahan baku hewani B yaitu Rp7.000.000, dan untuk bahan baku hewani C yaitu Rp7.500.000. Lalu untuk data biaya pesan bahan baku hewani diketahui total biaya pesan yaitu sebesar Rp2.470.000, dan untuk data biaya penyimpanan dengan total biaya simpan yaitu sebesar 15%. Untuk data kapasitas penyimpanannya, di mana diketahui volume maksimal kapasitas ruang penyimpanan yaitu sebesar 2.393,46 meter kubik. Dan untuk data safety stoknya, diketahui untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 294,96 ton, bahan baku hewani B yaitu 318,95 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 81,81 ton. Lalu untuk data ukuran pemesanannya, ada untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 737,41 ton, bahan baku hewani B yaitu 800,70 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar 204,52 ton. Kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan pengendalian persediaan dengan metode perusahaan atau konvensional, di mana dilakukan perhitungan total ruang penyimpanan metode perusahaan atau konvensional. Diketahui bahwa bahan baku hewani A untuk total ruang penyimpanannya yaitu sebesar 3.456,59 meter kubik, untuk bahan baku hewani B yaitu sebesar 3.753,29 meter kubik, untuk bahan baku hewani C yaitu 958,70 meter kubik, sehingga diperoleh total ruang penyimpanan yaitu 8.168,58 meter kubik, yang masih lebih besar dari kapasitas yang tersedia, yaitu sebesar 2.393,46 meter kubik. Setelahnya dilakukan perhitungan total biaya dengan menggunakan metode konvensional atau perusahaan. Yang pertama ada biaya pesan, diketahui untuk bahan baku hewani A frekuensi pesan sebanyak 24 kali, dan untuk biaya pesannya yaitu sebesar Rp59.280.000. Lalu untuk bahan baku hewani B diketahui frekuensi pesanannya yaitu sebesar 24 kali, dengan biaya pesan yaitu Rp59.280.000. Untuk bahan baku hewani C, diketahui bahwa frekuensi pesan sebanyak 24 kali, dan untuk biaya pesannya yaitu Rp59.280.000. Dan untuk total biaya pemesanannya yaitu sebesar Rp177.840.000. Lalu ada biaya simpan, di mana untuk bahan baku hewani A biaya simpan sebesar Rp453.505.110. Untuk bahan baku hewani B yaitu Rp420.368.201, dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar Rp115.040.068, sehingga diketahui untuk total biaya penyimpanan sebesar Rp988.917.379, dan diketahui untuk total biaya persediaan menggunakan metode perusahaan atau konvensional yaitu sebesar Rp1.166.657.379. Kemudian dilakukan pengendalian persediaan dengan metode Lagrange multiplier, di mana yang pertama dilakukan perhitungan persediaan tanpa kendala dengan metode EOKI untuk mengetahui ukuran pemesanan yang optimal. Di mana dari hasil perhitungan tersebut untuk bahan baku hewani A menghasilkan 266,60 ton, bahan baku hewani B sebesar 300,68 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 146,812 ton. Lalu dilakukan perhitungan total ruang penyimpanan baru dengan metode EOKI, di mana diketahui untuk bahan baku hewani A total ruang penyimpanan yaitu 1.249,72 meter kubik, bahan baku hewani B yaitu 1.406,51 meter kubik,
Dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar 688,18 meter kubik. Sehingga diperoleh total ruang penyimpanan dengan metode EOKI yaitu sebesar 3.347,36 meter kubik yang masih lebih besar dari kapasitas yang tersedia yaitu 2.393,46 meter kubik. Lalu dilanjutkan perhitungan persediaan dengan kendala menggunakan metode Lagrange multiplier untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 190,79 ton, bahan baku hewani B yaitu 214,99 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 104,97 ton. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan total ruang penyimpanan baru dengan menggunakan metode Lagrange multiplier, yaitu diketahui untuk bahan baku hewani A total ruang penyimpanan sebesar 893,58 meter kubik, bahan baku hewani B yaitu sebesar 1007,80 meter kubik, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 492,07 meter kubik. Sehingga diperoleh total ruang penyimpanan baru dengan menggunakan metode Lagrange multiplier yaitu sebesar 2390,50 meter kubik yang sudah lebih kecil dari kapasitas yang tersedia yaitu 2393,46 meter kubik. Kemudian dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode Lagrange multiplier dan diperoleh hasil yaitu sebesar Rp853.530.665. Kemudian ada perbandingan total biaya persediaan antara metode konvensional atau perusahaan dengan metode Lagrange multiplier, di mana dari perbandingan kedua metode tersebut diperoleh selisih total biaya persediaan yaitu sebesar Rp312.865.714. Kemudian dilakukan perencanaan persediaan dengan metode Lagrange multiplier untuk periode bulan Januari sampai Desember 2026, di mana dilakukan plot data kebutuhan bahan baku untuk tiap bahan bakunya. Dari plot data kebutuhan bahan baku hewani A, diketahui bahwa bahan baku hewani A memiliki pola data horizontal, kemudian untuk bahan baku hewani B memiliki pola data horizontal, dan bahan baku hewani C juga memiliki pola data yang horizontal. Lalu yang selanjutnya, karena pola data yang dimiliki oleh masing-masing bahan baku adalah pola data horizontal, maka metode peramalan yang terpilih yaitu ada 3, single exponential smoothing, moving average, dan weighted moving average. Lalu dari 3 metode tersebut dilakukan perbandingan nilai MAD masing-masing metode peramalan, di mana untuk bahan baku hewani A diperoleh nilai MAD terkecil pada metode single exponential smoothing, bahan baku hewani B diperoleh nilai MAD terkecil pada metode moving average, dan untuk bahan baku hewani C diperoleh nilai MAD terkecil pada metode single exponential smoothing. Lalu yang selanjutnya dilakukan verifikasi peramalan dengan uji moving range chart, di mana untuk bahan baku hewani A diketahui bahwa tidak adanya data yang berada di luar batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk bahan baku hewani B juga dapat dilihat bahwa tidak adanya data yang keluar dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Begitu pula untuk bahan baku hewani C tidak adanya data yang keluar dari batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan hasil peramalan dengan metode terpilih. Dan diketahui data peramalan pembelian bahan baku hewani untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 16.368 ton, untuk bahan baku hewani B yaitu 21.804 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 5.724 ton. Lalu dilakukan pengendalian persediaan dengan metode Lagrange multiplier untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2026, di mana dilakukan perhitungan persediaan tanpa kendala dengan menggunakan metode EOKI terlebih dahulu. Untuk bahan baku hewani A diketahui yaitu sebesar 247,49 ton. Untuk bahan baku hewani B diketahui yaitu sebesar 320,28 ton, dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar 158,53 ton. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan total ruang penyimpanan baru dengan menggunakan metode EOKI, di mana diketahui total ruang penyimpanan untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 1.160,15 meter kubik, untuk bahan baku hewani B yaitu 1.501,34 meter kubik, dan untuk bahan baku hewani C yaitu sebesar 743,15 meter kubik. Sehingga diperoleh total ruang penyimpanan dengan metode EOKI yaitu 3.404,64 meter kubik, yang masih lebih besar dari kapasitas yang tersedia, yaitu sebesar 2.393,46 meter kubik. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan persediaan dengan kendala menggunakan metode Lagrange multiplier untuk bahan baku hewani A yaitu sebesar 173,99 ton, untuk bahan baku hewani B yaitu sebesar 225,16 ton, dan bahan baku hewani C yaitu 111,45 ton.
Untuk interval waktu pemesanannya untuk bahan baku hewani A yaitu sebanyak 3 hari, bahan baku hewani B yaitu 3 hari, dan bahan baku hewani C yaitu 5 hari. Untuk perhitungan total ruang penyimpanan baru dengan metode Lagrange multiplier, diketahui bahwa total ruang penyimpanan untuk bahan baku hewani A yaitu 815,59 meter kubik, bahan baku hewani B yaitu 1055,44 meter kubik, dan untuk bahan baku hewani C yaitu 522,44 meter kubik. Dan untuk perhitungan total ruang penyimpanannya, yaitu diketahui sebesar 2393,03 meter kubik. Yang dimana untuk total ruang penyimpanannya masih lebih kecil dari kapasitas gudang yang tersedia, yaitu 2393,46 meter kubik. Lalu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan metode Lagrange multiplier menghasilkan ukuran pemesanan optimal yang mampu menurunkan kebutuhan ruang penyimpanan, yaitu dari 2393,46 meter kubik menjadi 2390,50 meter kubik, sehingga masih berada dalam kapasitas penyimpanan gudang. Hasil penelitian yang dilakukan juga dapat meminimumkan total biaya persediaan menjadi sebesar Rp853.891.665 atau penghematan sebesar Rp312.865.714 atau dengan persentase 26,8% dibandingkan dengan metode konvensional atau metode perusahaan. Selanjutnya, pada perencanaan periode Januari sampai dengan Desember 2026, metode ini masih menunjukkan hasil yang optimal dengan kebutuhan ruang yaitu sebesar 2.393,03 meter kubik dan total biaya yaitu sebesar Rp894.288.924 sehingga dapat menjadi alternatif pengambilan keputusan dalam mengoptimalkan biaya persediaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.